Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, memikirkan sesuatu, apa yang Warta JMSI Tubaba kembali hadirkan untuk menemani Anda semuanya, membuka satu cakrawala hebatnya Tubaba. Bersama hari ini, orang yang luar biasa kembali kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya, Leili dari Gunung Katung, Tanjungan, Tulang Bangudi. Check it out. Apa kabar Pak Leili? Alhamdulillah, sehat-sehat. Luar biasa ya. Kalau saya lihat dari senyumnya itu sebuah tanda bahwa gairah membangun itu terpancar. Amin, amin. Dengan terbukti bahwa Gunung Katun Tanjungan per hari ini itu menurut saya sangat luar biasa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Amin. Artinya bukan berarti yang dulu belum bagus. Belum bagus. Nah, tapi hari ini ada peningkatan yang luar biasa. Artinya Pak Leili bukan sekedar membawa satu amanah dari masyarakat, tapi juga dari kepala tio sebelumnya. Luar biasa. Amin, amin. Boleh cerita Pak Leili, gimana dari awalnya dengan mulai coba bangun Gunung Katun Tanjungan ini? Alhamdulillah, terima kasih untuk kawan-kawan dari JSMI. Kami dilantik tahun 2021 tanggal 7. Tanggal 7 Januari 2021. Kita dilantik. Kebetulan pada waktu itu kita langsung olah dana. Nah, kan nggak lama dilantik, dana desa langsung keluar. Nah, alhamdulillah kita langsung garap APBT. Setelah APBT kita garap, kita menganggarkan yang sudah menjadi prioritas usulan masyarakat dari tahun-tahun dulu. Kita buat jalan usaha tani 1 kilo langsung sabes. Tahap pertama. Di Gunung Katun Bau suku 6. Nah, setelah itu dalam usulan hasil musyawarah juga kita ngebangun timbunan di suku 3, suku 5 ini timbunan Kecamatan Gantung, itu timbunan setinggi 1 meter dan langsung kita sabes. Nah, ada juga hal-hal yang lain seperti BLT, hal-hal yang sudah kita salurkan seperti gaji kader, itu tahun 2021 awal jabatan. Nah, menginjak awal jabatan yang kedua, memang kita sudah mulai menetipkan untuk aparatur, karena yang paling susah dalam jabatan ini kita mengasih ini dengan aparatur. Bagaimana aparatur itu standby di kantor untuk melayani masyarakat. Iya, menyadarkan, memberikan wawasan, betul. Karena kita ini adalah pelayan. Betul. Jadi jangan sampai warga itu mencari kita, meminta tanda tangan, jadi dia harus mencari. Dia membuat surat aja harus ke pasar. Nah, jadi semua sudah saya lengkapi di kantor ini, termasuk AC saya pasang 2. Ruangan AC, ruangan cari, komputer kita tambah banyak, fasilitas-fasilitas kantor kita cukupi, karena supaya biar mereka betah. Dan untuk menunjang mereka tidak pulang siang, saya kasih makan siang sampai hari ini. Sampai hari ini. Luar biasa. Kita anggarkan makan siang biar mereka lebih semangat bekerja. Di tahun 2022 APBT yang kita anggarkan kemarin, yang untuk fisik selain dari BLT, kalau BLT kan memang harus, dan untuk 8%-nya COVID waktu itu memang dana kita terlalu ini. Kita tahap pertama kita membuat jembatan gantung dari besi yang sudah terkenal sekarang Jembatan Pelangi. Jembatan Pelangi yang warna-warni. Karena dulu itu kan diganti kayu, nggak 1 tahun sudah hancur pasti. Karena lapuk. Nah, jadi saya melihat di Lampung Utara ada gambar, langsung saya ambil, langsung saya terapkan di sini. Nah, jadi alhamdulillah sampai hari ini jembatannya masih itu bagus. Menghubungkan antara kita Lampung Tulang Bawang, Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara. Menghubungkan dua kabupaten. Dan itu salah satu akses ekonomi. 80% masyarakat Tiuh Gunung Katun Tanjungan dan Tiuh Gunung Katun Malai, mereka usahanya di sana. Itu sambungan dari timbunan tahun 2021. Sambungan dari tahun 2021. 2021 itu memang kita nimbun, langsung kita bes, langsung jambatannya langsung kita renovasi. Luar biasa. Kita sulap menjadi jembatan gantung. Kalau saya melihat begini, secara ekonomi masyarakat Gunung Katun Tanjungan ini dulu sebelum Pak Leili menjabat sampai dengan hari ini menjabat, apakah
dengan pembangunan-pembangunan yang sudah kita lakukan itu kemudian tersupport dan makin tumbuh, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, kalau dulu masyarakat itu mau ke seberang susah, mereka nuntun motor, bahwa turun ke bawah nuntun motor, bahkan ada motor yang nggak bisa lewat karena lumpur. Nah, alhamdulillah 2 tahun dari tahun 2022 kita perbaiki itu. Nah, 2 tahun 2001 kita timbun. Nah, itu ya alhamdulillah sekarang biarpun musim hujan pun mereka tetap ngeses saja menjalan. Alhamdulillah. Luar biasa keren. Alhamdulillah. Oke. Di tahun 2023 ini kan ada yang unik nih. Kalau kemarin anggaran itu luar biasa, kita disuplai sama pemerintah. Kalau di tahun 2023 ini kan kita mengalami penurunan. Ya, signifikan sekali kan penurunan. Nah, kemudian cara mengantisipasi atau dalam rangka kita memberdayakan anggaran yang ada sehingga tetap program-program itu tetap jalan itu seperti apa? Nah, jadi kalau untuk anggaran kita ini kan ngatur anggaran yang ada. Jadi pemerintah itu kucurkan dana desa ke Tiuh. Kita kan kini Tiuh itu kan sudah ada RPJM, betul. Rencana Kerja Pemerintah Tiuh. Jadi memang kita harus pilih ranking di situ. Jadi mana yang harus kita ranking? Diprioritaskan lah ya. Jadi kalau dia nggak ranking ya jangan kita bangun. Jadi kita harus pilih ranking. Nah, jadi ke tahun ini 2023, saya tahun 2023 biarpun anggaran saya cuma tidak sampai 900, fisik itu yang sudah saya realisasikan tahun 2023 tahap pertama itu jalan lingkungan itu 300 meter plus gorong-gorong plus sabes. Luar biasa. Tahap pertama lagi 1 kilo jalan usaha tani plus 2 gorong-gorong. Nah, masuk terus ada juga program Ibu PJ, kita mendukung Ibu PJ Bupati, dia ada program K31W. Kebetulan Tiuh kita memang dari tahun kemarin kita sudah menanam. Sebelum program itu turun memang kita sudah menanam dan kita sudah jual di mana-mana itu. Nah, ini yang menariknya. Jadi gini, artinya kita tidak mengalami satu kesulitan, tapi yang menjadi unik di sini, menjadi menarik ini menurut saya, ketika teman-teman di luar sana menjalankan K31W ini karena memang perintah peraturan bupati kan gitu. Tapi di Gunung Katun Tanjungan ini ada yang unik. 1 tahun sebelumnya beliau sudah melakukan ini. Nah, ini yang menginspirasi jenengan. Apa karena melihat lingkup budaya masyarakat kita atau memang ada sesuatu faktor ekonomi yang perlu masih didongkrak? Nah, begini kan memang di tempat-tempat warga itu kan kalau di daerah Gunung Katun ini kan memang bukan tempat sayuran aslinya. Betul. Ya kan? Kebun dia kebun karet. Jadi kebetulan waktu itu ada lahan Tiuh yang disewakan mereka waktu itu. Ada lebih kurang seperempat lah. Jadi saya bagaimana maksud saya untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan kader biar mereka bergotong royong. Jadi kita coba tanam sayuran. Karena waktu itu kan tahun 2022 kan belum ada dana. Ya kan? Jadi dananya ya gotong royong dengan ibu kader, bekerjanya kita yang bayar cuman baja. Nggak bisa tenaga orang. Jadi kalau ngoret, mupuknya kita pakai pupuk kandang. Pakai pupuk kandang. Jadi memang kita nggak pakai kimia. Jadi alhamdulillah tahun 2022 ya kita sudah ngirim ke rumah makan seperti Kyukyai. Itu kita isi terongnya itu. Tomatnya rampai kita isi. Terus ke rumah makan Pak Sukri di samping lapangan itu. Terus pondok-pondok ada beberapa pondok kalau terong itu kita yang ngasih. Artinya ketika masyarakat di luar sana yang membeli hasil sayurannya ibu-ibu PKK Tiuh Gunung Katun Tanjungan ini secara otomatis mereka juga sudah turut dongkrak perekonomian Tanjungan. Ini luar biasa, Pak. Nah, ini ya kita tahun kemarin itu kan tanpa anggaran. Tahun ini kan kita pakai anggaran. Jadi saya sudah anggarkan bibit itu kan dari dana 20%. Nah, tapi 20% itu kalau Gunung Katun Tanjungan tidak dengan di K31W semua. Iya dong, harus ada beberapa pos-pos yang memang punya kita kan jalan usaha tani itu 1 kilo sudah kita realisasi. Nanti di situ kan ada lele, pembagian, terus ada bebek. Nah, tapi kebetulan kita tahun ini memang saya anggarkan bibit itu memang 500 per batang. Per batang. Kita anggarkan 500 saya cuma per batang. 5, jadi 100 biji itu saya anggarkan 50.000 per pajak.
Jadi saya beli 20.000, 30.000. 30.000 itu langsung kita distribusikan Iya, ke masyarakat. Selain dari kebun. Nah, jadi seperti lele, kalau kita ini kan selama saya ngejabat itu dari tahun 2021, memang posyandu ini sepi. Jadi apa pikir saya kok bisa masyarakat ke posyandu itu minim. Nah, jadi saya pikir saya bagaimana ya ini, harus saya kasih makanan tambahan lah. Supaya juga jadi setelah saya kucurkan dana sedikit, cuman 250.000 pertama itu untuk 500 untuk 2 pos. Nah, tambah meningkat karena di situ kita kasih makanan tambahan, bubur, telur, segala macam. Nah, tahun 2022 kita naikkan sedikit, tahun 2023 ini lumayan banyak. Ada lele. Nah, karena mencegah stunting lah. Ini luar biasa. Jadi gimana cerita stunting nih, Molor ya? Dan kawan-kawan, ini keren. Kan saya bilang dari sisi ekonomi kita dapat, kemudian dari pengembangan aparatur TIUH-nya memang kita sudah bisa lihat sendiri. Saya secara pribadi bagaimana mereka antusias bekerja, kemudian secara ekonomi terdongkrak. Lah ini kok tiba-tiba Pak Paloh ini ngomongin stunting. Ini stunting ini adalah persoalan nasional. Ya. Nah, ini boleh kasih informasi ke teman-teman. Nah, jadi kalau kita memang pencegahan, kalau stunting TIUH Gunung Katun Tanjungan alhamdulillah tidak ada. Tidak ada stunting. Tapi pencegahan itu kan harus lebih baik. Pencegahan dari pencegahan gini. Dari pernikahan, hamil muda, hamil tua sampai mereka lahir. Jadi ini kemarin kita koordinasi dengan Puskes, dengan ahli gizi. Jadi panen lele ini nanti kita membuat nasi kotak kuci dengan hasil kebun K31W. Luar biasa. Jadi sayur-sayuran itu nanti bening, sayuran bening itu kita ambil dari kebun kita, lele kita ambil dari kolam kita. Jadi nanti nasi itu kan kita kasih dengan yang posyandu, baik pun yang lansia, maupun yang ibu hamil, maupun yang ibu menyusui. Akan kita kasih di atas. Jadi tapi kan pertanyaannya begini, dengan cara seperti itu, ketika kita bisa memaksimalkan anggaran, memaksimalkan anggaran yang ada, karena kalau kita mau ngomongin bangun itu ya, ini Pak. Kalau dulu saya kenal Bang Lele ini kan, ini luar biasa ya kan, secara ekonomi udah cukup lah lumayan lah. Setelah jadi kepala itu nambah apa kurang kira-kira? Alhamdulillah kalau untuk ekonomi, ya semenjak jadi kepala TIUH nambah lah. Kita nggak bisa munafik lah. Kita nggak bisa munafik. Dan kita jadi kepala TIUH ini kan nikmat, anugerah. Jadi kalau saya nggak merasa puas kalau saya belum bisa menolong. Jadi semua di kampung ini saya gratiskan kalau saya. Alhamdulillah. Jadi surat apapun itu tidak ada saya surat biaya. Menyurat. Tidak ada. Ngurus KTP, pernikahan, apa segala macam. Tidak ada. Kalau pernikahan mereka bayar uang. Ya, yang ke sana. Yang ke sana. Kalau di TIUH tidak ada. Nol. Acara hajatan itu tidak ada. Nol juga. Nol. Luar. Orang jual tanah mau mereka kasih, ya nggak kasih, nggak masalah. AJB. Untuk AJB. AJB store kecamatan. Kita nol lagi. Nol. Luar biasa. Nah, selain dari DD, kemudian kalau semuanya jadi nol, PAD apa PAT kita salah satu sumbernya? Ya, jadi PAT ini kan PAD yang salah satu kan kalau kampung ini kan dari bawang lelang. Oh, ada juga bawang lelang, ada juga. Jadi yang sekarang ini kan kita kan saya itu kan Gunung Katun Tanjungan ini mau saya jadikan taman sayuran. Jadi saya masih nyari kayu, mau saya buat pondok-pondok, nanti di atapnya itu atap sayuran, bangkunya nanti bangku biasa. Jadi kita sewakan itu untuk orang makan-makan nanti di situ. Jadi mereka bisa metik, bisa langsung makan di situ. Kan gitu ya. Luar biasa. Insya Allah bulan depan itu sudah kita garap. Sementara tahun 2023 ini, fisik saya aja kan saat jalan usaha tani, jalan lingkungan, gorong-gorong, MCK. Siring, sumur, bor, talut. 7 fisik. Yang saya selesaikan. Secara saya membaginya, ya saya buat kerjaan itu yang tidak terlalu banyak hasilnya. Kemudian harapan Pak Paloh ke depan seperti apa, baik terhadap masyarakat, dengan teman-teman aparatur, bahkan dengan teman-teman kepala TIUH sejajaran kita, sehingga mereka juga agar memiliki semangat yang sama. Ya, untuk harapan khususnya untuk masyarakat yang jelas,
mari kita sama-sama untuk membangun Tio. Kritik dan saran itu yang membangun itu saya sangat mengharapkan. Karena benar menurut saya belum tentu menurut masyarakat. Kan begitu. Nah itu memang yang saya selalu sampaikan dengan masyarakat. Mereka jangan diam aja. Kalau diam rugi mereka. Iya betul. Ya kan gitu. Tapi kritik yang membangun. Karena ada juga kritik itu yang benci. Ya, betul. Jadi kerjaan kita benar ya tetap salah, kerjaan kita salah. Tapi kita juga sebagai kolektif bisa menilai mana yang kritik dan mana yang alhamdulillah sampai hari ini ya masyarakat itu nggak terlalu banyak ini. Nah jadi pengharapan kita dengan kawan-kawan JSMI ya sebetulnya dana ini alhamdulillah kalau berapapun yang dikasih pemerintah itu pusat itu ya kita terima aja dengan kita menganggarkan dana yang ada. Tapi kalau dulu itu memang dia 1,3, sekarang 800. Jadi saya ngolah dana yang seadanya yang ada itu. Tapi mudah-mudahan lah harapan ke depan. Biar harapan ke depan ya besar pengharapan kami Tio ya. Karena luas Tio saya ini kan hampir 8.000 hektar. Ya. Jadi kalau semua jalan itu mau kita cover dengan dana desa memang ya nggak bisa selesai sekali. Tapi saya yakin dengan jabatan saya masih 4 tahun, ya, masih 4 tahun lagi berjalan, bisa clear ya. Oke, luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa, minta supaya beliau ini kemudian diberikan satu kesehatan dan kekuatan untuk terus membangun Gunung Katun Tanjungan tercinta ini. Amin, menjadi amin. salah satu sentral tiup tua yang ada di Tulang Bambara dan juga menjadi kebanggaan kita bersama. Amin. Dan untuk Pak Lely serta seluruh masyarakat Gunung Katun Tanjungan yang luar biasa, mari kita beri salam tubaba agar yang kuat bisa menopang yang lemah. Cek it out.